Shalom semua. Hari ini gimana kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, kita semua sehat. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan bagi kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan, walaupun secara online. Adik-adik, hari ini dalam ibadah kita akan dilayani oleh Penatua Ibu Pardamaian Hia. Dan sebelum kita mulai, Bunda mengingatkan kepada adik-adik semua, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, duduk yang manis di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Deep down in my heart, I want you, Jesus. Deep down in my heart, down above, deep, deep down, down, deep down in my heart, down above, deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, I want you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in her, I want you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memulai ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami semua, anak-anak layan di Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami akan beribadah bersama. Kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kemurahan Bapa di surga di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini kami mau membaca dan mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, jadikan kami bejana yang siap dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan ampunkan dosa kami Bapa, supaya kami boleh layak di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat yang akan dibacakan oleh Jenny Purnomo. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari Injil Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Pada zaman Yesus di Palestina, di pembacaan kita hari ini adik-adik, pada zaman Yesus di Palestina banyak orang yang terkena sakit kusta. Dan ini dianggap sebagai penyakit kutukan, penyakit hukuman dari Tuhan. Dan jadi penyakit ini bukan persoalan medis atau persoalan kuman penyakit waktu itu, karena waktu itu belum ada seorang pun ilmuwan yang mau meneliti tentang sakit kusta ini, tentang penyakit ini, sehingga penyakit ini dikatakan sebagai hukuman daripada Tuhan kepada mereka yang melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mengapa dianggap seperti itu? Nah, dalam Perjanjian Lama, adik-adik,
ada sejumlah kasus orang sakit kusta yang berhubungan dengan hukuman dari Tuhan. Yaitu yang pertama adalah kalau kita baca di kitab Bilangan pasal 12 ayat 12 ayat 1 hingga 2 dan ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10, di sana bercerita tentang Miriam saudara Musa. Nah, Miriam dan Harun saudara Musa, dan Miriam ini dikutuk Tuhan karena mengata-ngatai Musa sehingga Miriam kena kusta. Nah, dia putih seperti salju. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, adalah Gehasi. Siapa ini Gehasi? Apabila kita bisa baca nanti di 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja 5. Gehasi ini adalah anak buahnya Nabi Elisa. Apabila kita pernah mengingat tentang cerita Naaman. Naaman panglima tentara yang terkena penyakit kusta. Nah, kemudian dia pergi bertanya kepada Nabi Elisa. Dia meminta tolong kepada Nabi Elisa supaya penyakit kusta Naaman ini boleh sembuh. Dan puji Tuhan adik-adik, penyakit kusta Naaman ini sembuh karena dia percaya Nabi Elisa boleh menyembuhkannya. Dan ketika Naaman ingin memberikan hadiah kepada Elisa, Nabi Elisa tidak mau menerima. Karena Nabi Elisa percaya kalau itu berkat dari Tuhan sehingga Naaman boleh sembuh. Tetapi adik-adik, Gehasi, anak buah dari Nabi Elisa ini, dengan diam-diam mendatangi Naaman dan meminta hadiah itu. Sehingga Nabi Elisa marah. Dan Gehasi ini terkena penyakit kusta. Kemudian yang ketiga adik-adik adalah Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini sebenarnya dia raja yang takut Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 26 adik-adik. Raja Uzia ini juga terkena penyakit kusta walaupun dia seorang raja. Dia seorang raja yang takut Tuhan, tetapi lama-kelamaan adik-adik, setelah kekuatan dia peroleh, kekayaan dia peroleh, dia mulai berani terhadap Tuhan. Sehingga dia mendapatkan hukuman. Dia putih seperti salju. Dan penyakit kusta itu dia derita. Nah, itu ada 3 orang di dalam perjanjian lama yang terkena kutukan dari Tuhan berupa sakit kusta. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sakit kusta atau juga disebut dengan lepra atau juga disebut dengan penyakit Hansen adalah sakit atau penyakit kutukan dari Tuhan. Yang terkena penyakit kusta adalah orang najis yang tidak bisa masuk dalam peradaban masyarakat dan harus dibuang dari masyarakat. Karena adik-adik, penyakit kusta ini dia penyakit yang menggorogoti tubuh si penderita. Apabila penyakit itu kena di tangan, maka tangannya sedikit demi sedikit akan terlepas atau putus. Dan apabila terkena di kaki, maka jari-jari kakinya itu sedikit demi sedikit akan putus. Kalau sudah lebih parah lagi adik-adik, bahkan alis matanya, bulu matanya, bahkan rambutnya habis rontok. Nah, matanya juga lama-lama tidak bisa melihat karena tertutup dengan kusta tadi. Kusta tadi itu awalnya dia berupa bintil-bintil adik-adik, tapi lama-kelamaan dia akan membesar, bernanah. Dan kalau nanahnya itu pecah, dia akan menular. Sehingga penderita penyakit kusta ini tidak diperbolehkan bergaul dengan masyarakat pada waktu itu. Penderita penyakit kusta ini diasingkan adik-adik. Bahkan kalau mau beribadah pun, mereka tidak boleh masuk ke bait-bait suci.
mereka hanya boleh masuk waktu itu ke gereja-gereja kecil. Nah, di sana dipersiapkan satu ruangan kecil untuk mereka. Itu pun mereka itu sewaktu itu beribadah itu hanya boleh mengintip, tidak boleh masuk bergaul dengan yang lain. Nah, bahkan adik-adik kalau mereka bertemu di jalan tidak boleh bertegur sapa. Bagi siapa yang mana bertegur sapa dengan penderita penyakit kusta, waktu itu mendapat hukuman. Dan kalau mereka akan bertemu di jalan, dilihat dulu arah angin dari mana. Bahkan harus ada jaraknya sekitar 45 meter atau 50 meter dari penderita penyakit kusta ini, supaya kalau angin bertiup tidak mengenai bagi mereka yang sehat. Nah, inilah yang menjadi salah satu kenapa penderita penyakit kusta pada zaman dahulu merasa sangat asing, merasa sangat down, karena mereka dimusuhi oleh masyarakat. Nah, penyakit kusta sekarang sudah ada obatnya adik-adik. Makanya penyakit kusta sekarang tidak perlu seperti yang dulu lagi terlalu dirisaukan. Setelah ada seorang ilmuwan yang bernama Hansen, itu sekitar tahun 1800-an, dia mau meneliti tentang kusta ini. Dia kemudian menemukan obatnya, sehingga kita boleh sekarang berdekatan dengan mereka yang berpenyakit kusta. Nah, adik-adik, pada zaman sekarang ini penyakit kusta ini bukan lagi dikatakan penyakit hukuman, tetapi penyakit kulit biasa karena sudah ada obatnya. Puji Tuhan adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di dalam pembacaan kita, yaitu Injil Matius 8 ayat 1 dan 4. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di sana dikatakan ayat pertama dan ayat kedua. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, adik-adik, ini adalah salah satu perbuatan Tuhan setelah Tuhan turun dari bukit, di mana Tuhan di bukit itu berkhotbah. Nah, ini adalah salah satu yang Tuhan buat. Yang pertama-tama mungkin yang Yesus buat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus turun dari bukit, si penderita penyakit kusta ini datang dan mendekati Yesus. Dia berani adik-adik, dia berani datang kepada Yesus. Kenapa dia berani? Karena dia percaya bahwa Yesus pasti terima dia. Dia yakin adik-adik, keyakinan itu ada di dalam dirinya sehingga dia tidak takut. Dia yakin, dia percaya bahwa Yesus mau menerima dirinya. Nah, dari mana dia yakin kalau Yesus mau menerima dia? Karena dia percaya Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, adik-adik. Yesus mengulurkan tangannya menjawab orang itu. Yesus tidak seperti para ahli Taurat atau rabi Yahudi pada waktu itu yang tidak mau dekat dengan orang yang berpenyakit kusta. Tetapi Yesus mau mengulurkan tangannya dan menjamah si penyakit kusta tadi. Nah, seperti adik-adik di dalam Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Nah,
Siapa yang datang kepada Yesus dengan keyakinan tentunya, Yesus tidak akan menolak adik-adik. Bagi adik-adik yang mempunyai persoalan, pergumulan, apapun itu, apabila yakin datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, persoalan, pergumulan adik-adik sekalian pasti akan hilang. Karena Yesus memberkati adik-adik dengan keyakinan tadi, dengan kepercayaan, dengan menyandarkan diri adik-adik kepada Yesus tentunya. Nah, seperti juga tentang cerita anak bungsu, adik-adik pernah dengarkan? Anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya. Nah, awalnya kan dia takut adik-adik. Setelah dia berbuat salah, setelah dia berbuat dosa yang sangat banyak, dia sudah menghabiskan harta ayahnya. Dia takut kan? Dia tidak mau kembali awalnya. Setelah dia kelaparan adik-adik, kemudian dia berpikir, kalau aku datang kepada Bapakku, aku memohon ampun, pasti Bapakku akan mengampuni. Nah, dia pulang adik-adik. Dia pulang, dia datang ke bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya menyambut dia adik-adik. Karena dia yakin bapaknya akan menyambut dia apapun kesalahan yang dia perbuat. Apabila dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf, meminta ampun kepada bapaknya, bapaknya akan menyambut dia dan akan mengampuni segala kesalahan dia. Nah, begitu juga dengan kita semua adik-adik. Karena dengan keyakinan tadi, penderita kusta ini datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkata, aku mau Tuhan menyembuhkan aku, tidak. Tetapi dia bilang, Tuhan, jika Tuhan berkenan menyembuhkan aku. Dia datang dengan kerendahan hati adik-adik, bukan dengan kesombongannya. Nah, kalau mau datang menghadap Tuhan, harus dengan kerendahan hati. Kalau beribadah, harus dengan kerendahan hati. Dengan pakaian yang sopan adik-adik, bukan beribadah sembarang beribadah. Tuhan itu harus kita hormati lebih dari kita menghormati seorang raja, seorang presiden, karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi kita harus datang beribadah dengan pakaian yang sopan, dengan duduk yang diam dan tenang, sehingga ibadah kita boleh berkenan bagi Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Adik-adik sekalian, setelah si penderita kusta tadi sembuh, Tuhan berkata apa di ayat keempat? Nah, di ayat keempat Tuhan berkata, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau si penderita kusta yang sudah sembuh tadi itu berteriak-teriak mengatakan kepada orang kalau dia sudah sembuh oleh Yesus. Yesus tidak mau hal itu. Tetapi Yesus mau orang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, bukan karena disembuhkan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini yang sedang kita alami bukan kusta yang kita takutkan lagi, tetapi kita sekarang sedang dilanda oleh pandemik COVID yang tidak seperti penyakit kusta adik-adik gejalanya, tetapi tanpa gejala juga bisa tiba-tiba sudah meninggal. Ini yang sangat kita harus waspadai adik-adik. Kita tidak perlu takut, tetapi hanya waspada. Kita jaga kebersihan. Jangan lupa adik-adik, apabila kemana-mana kita memakai masker, senantiasa kita menjaga jarak. Nah,
untuk menghindari pandemik ini, kita harus lebih berhati-hati adik-adik dengan anjuran-anjuran dari pemerintah. Apabila orang tua menasihati jangan keluar, jangan main di mana-mana, kita harus turuti supaya penyakit ini tidak menyerang kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekian dulu firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita lebih mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat juga kita lanjut dengan doa persembahan dan doa berkat. Baik adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melayakkan kami, Pelkat PA, GPB Getsemani di dalam ibadah ini. Kami sudah boleh bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tuhan sudah boleh memberikan firman buat kami pada saat ini.
Biarlah kami boleh dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan gereja kami, GPB Getsemani, ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Biarlah lewat gereja kami Tuhan, akan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Leni beserta keluarga. Juga kami mau serahkan para presbiter mulai dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4, para pengurus pelkat, karyawan kantor, kostor, bahkan semua yang dengan penuh sukacita melayani lewat gereja kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan, sehingga GPB Getsemani Balikpapan boleh menjadi berkat bagi kami semua, bahkan berkat bagi mereka yang di sekeliling gereja kami. Tuhan, ya Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, teristimewa kota kami Balikpapan. Disinilah kami tinggal Bapa, disinilah orang tua kami, papa mama kami mencari nafkah, bahkan di kota ini kami memperoleh ilmu pengetahuan untuk masa depan kami nanti. Berkati kota kami ini Tuhan, sehingga kami boleh lebih terberkati, karena sejahtera kota kami adalah sejahtera kami anak-anak-Mu yang minoritas. Kami juga mau serahkan Bapa, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bahkan yang kena sakit penyakit karena pandemi COVID yang sekarang sedang melanda negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan, Tuhan memberkati obat-obatan, para medis, bahkan mereka yang dengan penuh sukacita mendampingi, merawat, sehingga kesembuhan boleh diperoleh. Berkati juga Tuhan orang tua kami, papa mama kami dalam tugas pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan saudara-saudara kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Bapa. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini boleh berkenan dalam Tuhan, dan persembahan ini boleh dipergunakan di dalam pelayanan teristimewa di gereja kami. Ya Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya apa yang kami mohon di dalam syafaat kami ini boleh layak naik hadir di hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Juga terima kasih untuk Ibu Penatua Pardamaian Hia yang sudah bercerita untuk kita semua. Nah, untuk persembahan silahkan dibawa ke gereja, ditulis dalam amplop persembahan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Boleh pakai nama,
boleh juga tidak pakai nama, atau dititipkan ke majelis jemaat masing-masing sektor. Adik-adik juga Bunda ingin ingatkan bahwa adik-adik yang sudah membuat rekaman video untuk paduan suara, tolong segera dikirim. Juga buat adik-adik yang akan mengikuti lomba menyanyi anak virtual, rekaman silahkan dikirim sebelum tanggal 28 Januari. Sekali lagi terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.